Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholili di GS Channel ya, atau GERD Sehat Channel. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang seperti biasa seputaran asam lambung ya teman-teman ya. Eh, Baik itu akut, gastritis, kronis dan sebagainya ya teman-teman ya. Tetap ya teman-teman ya, intinya channel saya tetap membahas tentang seputaran asam lambung. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah lama mengikuti channel saya ini, saya ucapin banyak-banyak terima kasih teman-teman. Oh ya teman-teman, seperti biasa sebelum video ini dimulai, saya ingin bertanya ke kalian, apa kabar dengan kalian semua? Yang sakit asam lambung saat ini, apa kabar dengan kalian semua? Apakah sudah ada perbaikan atau masih saja tetap seperti itu aja gitu, gini-gini aja? Apakah masih seperti itu? Tolong ya komen ya, atau mungkin ada perbaikan ya setelah kalian nonton video saya atau channel saya ini, mungkin adalah lebih baik lagi gitu ya. Mungkin seperti itu teman-teman, silahkan komen ya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan komen. Oh ya teman-teman, di video kali ini kan saya bikinnya di bulan Ramadan ya, bulan puasa. Bikin videonya ini loh maksudnya ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ini teman-teman ya, seandainya orang yang sakit asam lambung gitu ya, atau GERD, anxiety gitu tuh dan sebagainya, boleh nggak berpuasa misalkan mas? Ada yang tanya begitu, misalkan boleh nggak saya berpuasa, soalnya saya sudah 1 tahun ini nggak berpuasa, tahun kemarin nggak puasa mas gitu. Misalkan ada yang tanya seperti itu, jawabannya ada dua teman-teman, sebenarnya ada di diri kalian. Cuman saya bisa ngasih saran atau menyimpulkan ke kalian agar kalian itu ikut saran saya aja begitu ya. Boleh nggak misalkan, bentar ya, aku keringetan teman-teman. Tahu kenapa? Karena saya muter-muter tadi jalan kaki jauh ya. Nah, ada dua kesimpulan teman-teman ya. Ada dua kesimpulan yang mana ini tergantung pada kalian. Tapi di dua kesimpulan ini saya saranin mending ikutin cara saya aja. Mending ikutin kesimpulan saya saja gitu. Oke teman-teman, lanjut kita bahas ya bagaimana kesimpulannya. Nah, kalau menurut para dokter teman-teman ya, dokter-dokter yang dulu nanganin saya ini, yaitu masalah lambung tuh ada dua teman-teman ya, yaitu ada sakit mah atau fungsional, atau ya sakit asam lambung ya yang fungsional, dan juga ada yang sakit mah dyspepsia ya, yang itu ya. Nah, kita bahas itu teman-teman. Ini menurut dokter ya teman-teman ya. Ada dua teman-teman ya. Terus kalau menurut pendapat saya nanti jawabannya ya belakangan ya. Ya teman-teman ya, belakangan jawabannya kalau menurut saya. Tapi ini menurut dokter dulu ya. Coba kalian terserah mau ikut dokter atau ikut saya begitu. Kalau ikut saya otomatis kalian gratis. Kalau ikut dokter otomatis kalian ikut mengeluarkan modal begitu ya. Nah, yang pertama dulu teman-teman, sakit mah fungsional. Nah, sakit mah fungsional ini atau asam lambung ya, asam lambung fungsional ini terjadinya itu akibatnya yaitu telat makan kayak gitu teman-teman ya. Itu yang pertama ya. Yang fungsional ini penyebabnya yaitu adalah salah satu ya penyebabnya yaitu adalah telat makan seperti itu teman-teman. Terus salah satunya juga kayak mungkin bisa dibilang masuk ke stres itu teman-teman ya. Begitu, mungkin masuk ke ranah stres kayak gitu ya, mungkin ya itu soalnya ini yang dijelaskan dokter yang fungsional ini. Terus kalau yang sakit mah atau asam lambung yang dyspepsia ini teman-teman, ini atau organik ya, ada penyebabnya. Yang salah satunya ini mungkin ya kayak ada tukat lambung itu kayak ada luka kayak gitu ya, mungkin ya kayak gitu. Terus ada tumor
ada polip atau iritasi kayak gitu. Mungkin salah satu kalian ada yang ngalamin hal itu juga teman-teman, khususnya yang apalagi yang sudah lama ya, misalkan ya, Mas saya udah lama Mas, saya tuh sakit lambung udah bertahun-tahun, saya pengen berpuasa. Nah mungkin kalian itu ngalamin yang di nomor 2 ini, yaitu apa, sakit mah atau asam lambung dyspepsia ya, mungkin mengalami yang di sini ya teman-teman ya. Kalau yang sakit mah fungsional ini terjadinya akibat telat-telat makan, ini salah satu dokter ada yang bilang boleh dicoba gitu teman-teman ya. Kalau yang fungsional ini, kalau kalian sakit asam lambungnya gara-gara fungsional ini, sakit mah fungsional ini boleh dicoba aja gitu katanya teman-teman. Karena apa? Ini berbeda sama yang di nomor 2, yaitu yang di sakit mah dyspepsia ini berbeda katanya. Karena apa? Ada apa ini ya? Kayak ada yang dyspepsia ya, kayak ada tukak lambung, tumor, terus ada polip dan juga iritasi. Ada itu katanya kalau yang di nomor 2. Tapi kalau yang di nomor 1, teman-teman itu dibolehkan coba aja gitu. Dibolehkan untuk apa? Untuk berpuasa teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang mau berpuasa silahkan ya, cuman harus lewatin jalur yang terakhir ini. Apa Mas Li jalurnya, misalkan seperti itu ya, ada yang tanya begitu. Jalurnya yaitu endoskopi dulu teman-teman ya, atau USG ya. Harus melakukan cara itu dulu teman-teman ya, biar kalian itu ketahuan kalian itu termasuk di mana, apa di fungsional atau dyspepsia begitu teman-teman ya. Harus melalui USG atau endoskopi dulu teman-teman ya. Itu caranya. Kenapa saya menyuruh ke sana? Karena ya tanpa kalian melakukan endoskopi atau USG, endoskopi dan USG ini, ya kalian nggak akan tahu, kalian akan posisi kondisi kalian itu sakitnya di bagian mah fungsional atau sakitnya mah di dyspepsia begitu teman-teman ya. Maka saya nyaranin ke kalian itu lakukan dulu endoskopi atau USG begitu teman-teman ya, untuk teman-teman yang muslim ya, yang mau berpuasa ini. Tapi kalau yang non muslim ya jangan berpuasa, ngapain gitu kan ya, karena kalian kan nggak disarankan untuk berpuasa begitu, nggak diwajibkan untuk berpuasa oleh agamanya masing-masing gitu kan ya. Tapi kalau yang muslim kan Ramadan kan, puasa Ramadan itu kan wajib hukumnya bagi yang sehat. Tapi kalau bagi yang tidak sehat ya kalian nggak wajib begitu teman-teman ya. Kalian nggak wajib untuk berpuasa kalau yang lagi sakit gitu ya. Itu nggak diwajibkan teman-teman kalau di Islam ya, kalau di muslim ya. Kalau di agama lain nggak tahu saya ya. Tapi ini kan mungkin kalian kan apa ya, mungkin kalian mau berpuasa begitu kan. Nah jadi saya bikin itu kontennya. Kenapa? Karena hari ini bulan puasa teman-teman ya. Siapa tahu kalian ingin berpuasa karena sudah lama nggak berpuasa begitu, pengen berpuasa. Boleh nggak aku berpuasa walaupun saya keadaannya sakit asam lambung atau mah kayak gitu, boleh nggak Mas Li? Nah saya tujuan bikin video hari ini ya, saya ingin menjawab itu. Kalau dari dokter itu yang fungsional itu boleh teman-teman, karena ya tidak ada sebabnya ini, yaitu ada, kalau yang dyspepsia ini kan ada sebab. Kalau yang fungsional ini cuma terjadinya karena teman-teman telat makan begitu. Itu ya, itu yang fungsional. Yang fungsional ini dibolehkan, coba aja gitu ya, sama dokter tuh gitu. Boleh silakan kalau mau berpuasa coba aja gitu. Kalau nggak kuat ya jangan dipaksa begitu. Tapi berbeda teman-teman sama yang dyspepsia. Kalau dyspepsia ini ada ini teman-teman, ada sebab akibatnya begitu. Jadi sebab akibatnya itu apa? Tuh ada tukak lambung di dalam lambung kalian, terus ada tumor, polip atau iritasi teman-teman. Ini berbeda teman-teman ya. Berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Kalau yang iritasi ya, saya ya, sepengalaman saya iritasi kan dulu. Itu saya keluar darah terus teman-teman, mengeluarkan darah. Entah itu dari gusi
atau dari tenggorokan ya, saya tidak tahu juga ya teman-teman ya, tapi saya keluar darah. Nah, kalau saran saya teman-teman, kalau saran saya pribadi, untuk teman-teman yang sakit asam lambung, khususnya yang muslim ya, gak usahlah berpuasa dulu, jangan berpuasa, jalankan 3P yang benar aja. Sampai kapan ya? Sampai kalian sehat, sampai kalian sembuh, begitu ya. Jadi jangan ini ya, jangan melakukan puasa dulu ya. Sampai kapan? Sampai kalian sembuh. Tapi kalau misalkan kalian itu ngotot pingin berpuasa, pingin menambah ganjaran atau pahala, ya balik lagi, coba kalian lakukan endoskopi atau melakukan USG ke dokter ya, bawa ke dokter kondisi kalian itu, cek di ronsen dan sebagainya, terus di terawang ke dalam ya, pakai ya alat kamera mungkin ya, kan kalau endoskopi kan pakai kamera dia ke dalam. Nah, nanti kalian lihat keputusan dokter tuh, begitu teman-teman ya, untuk yang mau berpuasa ini. Kalau si dokter tersebut bilang, oh mbaknya kena dyspepsia, maka ya itu tadi kan, dyspepsia itu ada sebabnya ya, ada penyakit di dalamnya kayak kukat lambung, tumor, polip dan iritasi. Nah, maka saya tidak menyarankan, dan juga dokter sama dokter pun juga bakalan bilang jangan berpuasa. Kenapa ya? Karena ada penyakit tersebut di dalam. Nah, selanjutnya itu akan diatasi sama dokter biasanya begitu. Ketika kalian melakukan endoskopi atau USG, berbeda sama yang dyspepsia. Kalau yang dyspepsia ini kan kalian di dalam tubuh kalian tuh nggak ada penyakit tersebut, begitu. Karena disebabkan apa ya? Mungkin cuman telat makan kalian gitu loh. Nah, bolehkah berpuasa di situ? Dicoba kalian lah. Karena apa? Karena kalian udah ngelakukan endoskopi, USG. Coba aja kalian kuat nggak gitu. Kalau nggak kuat ya udah, ambil setengah hari. Kayak bayi itu, kayak anak kecil kan. Kalau anak kecil kan dari pagi jam 7 sampai jam 12 kan nggak makan tuh, sampai jam 12 makan. Habis itu dari jam 12 1, 2, 3 sampai maghrib baru dia makan lagi, begitu kan. Nah, coba latih seperti itu kalau teman-teman itu mengalami yang fungsional ini, begitu. Tapi ya saran saya masukan nih istilahnya dari saya, mau teman-teman itu yang fungsional kayak dyspepsia kayak, saya tidak menyarankan teman-teman untuk berpuasa, begitu. Kenapa ya? Saya pribadi jangankan dari jam 7 sampai jam 12 siang ya, nggak makan. Dari jam 7 sampai jam 9 aja, jam 10 itu gemeter udah teman-teman. Udah gini tangan nih, udah nggak kuat. Itu saya pribadi. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk berpuasa. Ingat teman-teman, kalian sakit, kalian tidak wajib hukumnya berpuasa. Kalau kalian melakukan itu, berusaha untuk berpuasa, hukumnya dosa kalian. Begitu. Kenapa? Karena niat menyiksa diri kalian, begitu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup ya. Semoga penjelasan saya ini cukup jelas bagi kalian yang sakit. Dan untuk yang tidak sakit, saya ucapin selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Semoga kalian tetap sehat-sehat saja. Dan untuk yang sakit, saya ucapkan semoga kalian cepat sembuh di tahun ini ya. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Saya Kholili, saya akhiri videonya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.